bisa jadi capres. Jadi bagaimana? Oke, sebaiknya gimana Bang? Ya dilengserin lagi Gibran. Jadi pelajaran yang baik. Oh. Jadi jangan mengharapkan polisi udah dikendalin. Selama Listio Sigit tidak diganti, polisi masih dikendalikan Jokowi dengan PKI gaya barunya. DPR, maaf, udah susupin. Kan riset mengatakan 2015, jelas riset mengatakan PKI gaya baru mengendalikan polisi dan menjinakkan DPR. Jelas kenyataan. Jadi DPR udah jinak nih ya? Pelangap-longo. Jadi yang benar-benar nggak berkutik, ada komisi berapa benar nggak berkutik, nggak bisa berbuat banyak. Karena secara umum dikendalikan PKI-PKI yang masuk di, bukan PKI barangkali ya, yang anggota DPR, saya misalnya pelangap-longo itu kan ada artis ini yang, aduh, ada artis yang baik tuh namanya saya lupa, dia mundur dari DPR. Itulah Indonesia terkini Bang. Pelajaran Presidennya buat nggak punya generasi ijazah. mendatang. Iya. Pelajaran buat generasi mendatang. Kita bertanggung jawab nih. Jangan bikin malu. Jangan. Paling tidak, UI Watt mengatakan kami melawan terus. Supaya sejarah mencatat Oke, UI jaket kuning tidak pernah membiarkan yang nggak beres. Oke, terima kasih Bang atas ulasannya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat terutama buat generasi yang akan datang. Ya kita harus terus lah. Artinya apa? Inilah wajah jaket kuning. Ya. Inilah wajah UI sebagai kampus perjuangan yang sedang dikerangkeng oleh rejim yang dulu, sehingga tidak bisa berbunyi seperti juga kampus-kampus yang lain. Kami mewakili kampus UI. Kami tetap bersama dengan UI Watch ingin menyampaikan pesan-kesan dan keinginan kami yang akan dibawa oleh Bang TB. Siapa itu Gibran? Pantaskah dia menjadi presiden? Memenuhi syaratkah dia menjadi presiden? Dan apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kemarin, terutama MK, sampai dia bisa menjadi presiden? Dan para pendukungnya yang saya rasa terus terang tidak bermoral. Ya, saya rasa demikian. Bang TB gimana ceritanya nih, Bang TB? Ya sederhana lah. Jokowi butuh pijakan, Jokowi butuh pegangan yang kuat setelah dia lengser sebagai presiden. Harapan satu-satunya dengan PKI gaya barunya adalah anaknya Gibran. Saya tidak ngerti bagaimana dan siapa dan apa isi dari Sirekap itu. Kok bisa-bisanya Sirekap itu Prabowo jadi presiden dan Gibran dibawa jadi wakil presiden? Dari mana, kriterianya apa? Muke pelangap longo. Ijazahnya nggak jelas, sekolahnya nggak jelas, muka mata narkoba. Saya terus terang aja bilang, mari kita bawa di DUI terbuka, kita bikin diskusi dengan Gibran. Saya akan tunjukkan bahwa dia tuh nggak benar. Jadi kok bisa main ya di Sirekapnya ada PKI-nya. Sampai Prabowo saya nggak tahu kenapa bisa dikendalikan dalam tanda petik membawa Gibran sebagai wapres. Sehingga rame di medsos, wah Prabowo pasti cuma 2 tahun ini. Ya memang akan dijatuhkan supaya kalau Prabowo jatuh, maka Gibran sebagai wapres otomatis jadi presiden. Padahal syaratnya aja nggak benar, nggak usah syarat formal lah. Syarat kualitas saja, syarat moral aja udah nggak benar, otak nggak ada. Muke pelangap longo, muke bekas narkoba, lulus sekolahnya nggak jelas, kok bisa jadi wapres? Mesti nggak beres. Saya nggak bisa komentar, nggak ngerti kenapa Prabowo terpaksa harus bawa Gibran jadi wapres. Artinya di Sirekap ada apa ini? Sirekap itu kayaknya dikendalikan oleh PKI gaya baru, sehingga dia bisa jadikan Gibran sebagai wapres, dan ini harapan Jokowi untuk dia bisa tetap survive dan hidup segala macam. Jadi kalau Gibran dilengserkan karena dia nggak memenuhi syarat dan segala macam, maka dia akan tengguling habis. Nah, untuk itulah MK yang kebetulan omnya Gibran ngatur dari umur dirubah. Ini kan tuh kan mainan yang udah, aduh, malu mulai nggak bermoral banget ya. Tapi buat PKI, apalagi gaya baru juga, apa urusannya moral nggak ada buat dia. Yang penting tujuan menghalalkan cara, kan gitu ya. Nah sekarang kita lihat MK udah
Omnya udah ini, kemarin saya baca di medsos pingsan. Ciri-ciri ntar lagi lu tadi dicabut ini nyawa lu sama Allah, tanggung jawab lu di sono. Halo Pak Usman, hati-hati ya, Anda tanggung jawab merubah umur, merubah apa supaya Gibran lolos. Jadi dia tahu itu tindakan bodoh, tapi apapun yang penting itu goal sebagai syarat. Sudah berhasil, silakan. Nah Gibran ya muke-muke pelangap longo, muke narkoba, otak nggak ada, jadi wapres, jadi apa dia harap? Lagi bang. Fufu apa? Diharapkan Prabowo bisa digulingin dan jadi. Maka di medsos ramai jelek-jelekin Prabowo. Ngerti nggak Anda tuh dipakai oleh kelompoknya Gibran untuk supaya Prabowo jatuh? Dijelek-jelekin di medsos. Saya bilang Anda dipakai soal Gibran. Kok bukan hajar Gibran, Prabowo lah dijelek-jelekin? Ini udah nggak benar. Jadi orang kita otaknya rada kurang, gampang ke bawah arus, nggak pernah mikir kenapa. Biasakanlah pikir kenapa. Jadi udahlah Gibran, kerangkeng Gibran, karena dia nggak benar, pelangap longo, muke-muke narkoba, otak nggak sampai, ijazah yang nggak jelas, tidak memenuhi syarat, bisa jadi capres. Jadi bagaimana? Oke, sebaiknya gimana bang? Ya dilengserin lagi Gibran, jadi pelajaran yang baik. Jadi jangan mengharapkan polisi udah tinggalin. Selama Listio Sigit tidak diganti, polisi masih dikendalikan Jokowi dengan PKI gaya barunya. DPR, maaf, udah susupin. Kan riset mengatakan 2015, jelas riset mengatakan PKI gaya baru mengendalikan polisi dan menjinakkan DPR. Jelas kenyataan. Jadi DPR udah jinak nih ya? Pelangap longo. Jadi yang benar-benar nggak berkutik, ada komisi berapa benar nggak berkutik, nggak bisa berbuat banyak. Karena secara umum dikendalikan PKI-PKI yang masuk di, bukan PKI barangkali ya, yang anggota DPR, saya misalnya pelangap longo itu kan ada artis ini yang, waduh, ada artis yang baik tuh namanya saya lupa, dia mundur dari DPR. Itulah Indonesia terkini bang. Pelajaran buat generasi mendatang. Iya. Pelajaran buat generasi mendatang. Kita bertanggung jawab nih. Jangan bikin malu. Paling tidak, UI Watt mengatakan kami melawan terus. Supaya sejarah mencatat Oke, UI jaket kuning tidak pernah membiarkan yang nggak beres. Oke, terima kasih Bang atas ulasannya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat terutama buat generasi yang akan datang. Ya kita harus teruslah. Artinya apa? Inilah wajah jaket kuning. Ya. Inilah wajah UI sebagai kampus perjuangan yang sedang dikerangkeng oleh rejim yang dulu, sehingga tidak bisa berbunyi seperti juga kampus-kampus yang lain. Kami mewakili kampus UI sebagai kampus perjuangan untuk tampil ke publik. Kami tidak bisa dikerangkeng. UI Watt mewakili UI sebagai kampus perjuangan untuk tetap menegakkan veritas, probitas, justisia, kejujuran, keadilan, kebenaran. Ingat, Gerakan 6566 melawan G30 PKI, jaket kuning turun ke jalan. Saya masih ikut dan jadi bagian. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI. Saya ikut ke jalan dan kita bisa melawan dan menghancurkan PKI pada waktu itu. Sekarang mereka bergerak, kita sebut dengan beri nama PKI Gaya Baru karena tidak berani tampil ke permukaan, tampil dengan wajah yang lain, tidak ngaku lagi PKI, tapi tetap dia sebagai PKI. Dan targetnya nyusup ke Kapolri dengan mengendalikan Kapolri sekarang, Listio Sigit, dan menjinakkan DPR. Sudah terjadi. Jadi nunggu Kapolri Listio Sigit diganti, polisi dibenahin, PKI akan setengah mati, dan DPR kita benahin habis. Oke, Bang. Jadi UI tidak akan diam. Demikian ulasannya Bang TB. Ya. Mantap Bang. Ya, jaket kuning dari 65 lah kita bergerak. Kampus perjuangan. Ya. Bukan ikutin menteri yang bilang kampus mereka, emang dijajah siapa? Saya rasa demikian tadi ulasan kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang TB membawa semangat buat adik-adik generasi yang akan datang. Terima kasih. Dan buat rekan-rekan di kampus UI, kami akan terus berjuang mewakili Anda yang dikerangkeng nggak bisa bunyi, dibuat tidak bisa berbunyi melalui jalur birokrasi. Pada UI bukan lembaga birokrasi, UI adalah lembaga akademis
dan kampus perjuangan itunya dihilangkan dan dengan melihat sebagai lembaga birokrasi yang dikendalikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, probitas, justitia.